Kisah ini menceritakan tentang seorang anak yatim piatu yang hidup sendirian di tengah hutan Kalimantan, bersahabat dengan ular raksasa yang menjadi satu-satunya temannya. Suatu kisah yang menggetarkan hati, di mana takdir dan persahabatan terjalin dalam keheningan alam liar. Mari kita simak perjalanan luar biasa dari Fikri, seorang anak yang mengalami perubahan drastis dalam hidupnya. Fikri, seorang anak berusia 9 tahun, baru saja kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan tragis yang meninggalkan luka mendalam. Sebelumnya, hidupnya penuh kehangatan dan kasih sayang. Namun sekarang, dunia seakan runtuh di hadapannya. Kehilangan orang tua membuat Fikri terpaksa hidup tanpa tempat yang aman. Meskipun rumah orang tuanya masih ada, pamannya yang tamak dan kasar merebutnya begitu saja. Memaksa Fikri untuk tinggal di jalanan, berjuang sendirian. Setiap hari, Fikri berjalan tanpa tujuan, berharap ada yang memberikan sedikit makanan atau perhatian. Tubuhnya semakin lemah karena kelaparan, namun semangatnya untuk bertahan tetap hidup. Malam hari datang dan Fikri hanya bisa berbaring di bawah langit, merindukan kasih sayang yang dulu diberikan orang tuanya. Namun, kehidupan di desa semakin sulit baginya. Anak-anak yang lebih besar sering mengejek dan merendahkannya, menyebutnya anak yatim piatu yang tak berharga. Hati Fikri penuh dengan kesedihan dan luka. Tak ada yang peduli, tak ada yang memberikan perhatian. Merasa terasingkan di tengah dunia yang tidak lagi menawarkan harapan, Fikri memutuskan untuk pergi ke hutan. Di sanalah ia merasa lebih tenang, meski hidupnya semakin sulit. Hutan menjadi tempat berlindung, jauh dari ejekan dan cemoohan. Fikri mulai terbiasa dengan kesunyian, merasakan kenyamanan dalam kesendirian yang mungkin hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah merasakannya. Suatu hari, ketika Fikri sedang mencari makanan, ia mendengar suara aneh yang berasal dari dalam sebuah gua. Suara itu terdengar seperti hembusan nafas berat dan erangan yang lemah. Rasa penasaran membuat Fikri mendekati gua tersebut. Meskipun takut, ia memberanikan diri untuk masuk. Sisik-sisik yang rusak, kesakitan dan lemah. Fikri yang merasa kasihan merawat ular tersebut dengan penuh perhatian. Seiring waktu, luka-luka ular itu mulai sembuh dan ular tersebut menjadi lebih kuat. Fikri memberinya nama Arga sebagai simbol ikatan yang terbentuk antara mereka. Sejak saat itu, Arga, ular raksasa itu, menjadi teman setia Fikri. Mereka saling menjaga dan melindungi satu sama lain, berdua di tengah hutan yang luas dan sunyi. Arga, meskipun seekor ular, tampaknya memahami perasaan Fikri. Ia tidak pernah jauh dari Fikri, selalu mengawasi setiap langkahnya dengan penuh kewaspadaan. Saat Fikri merasa cemas, Arga seolah memberikan isyarat untuk tetap tenang. Kehadiran Arga membuat Fikri merasa aman, seolah-olah ia memiliki seorang pelindung dalam kehidupan yang penuh tantangan ini. Malam-malam yang dingin tidak lagi terasa sepi, karena Fikri tahu bahwa Arga akan selalu berada di sisinya. Namun, kehidupan di hutan bukan tanpa rintangan. Sumber makanan terbatas dan tubuh Fikri semakin lemah. Dalam kondisi itu, Arga tetap setia menemani, bahkan ketika Fikri terbaring lemah karena kelaparan. Suatu malam, Arga datang membawa seekor kelinci kecil yang ia tangkap. Meskipun berat hati, Fikri menerima pemberian itu, memasak kelinci untuk makan malamnya. Namun, setiap kali ia makan, daging yang diberikan Arga, perasaan campur aduk menyelimuti dirinya. Di satu sisi, ia merasa berterima kasih atas perhatian Arga, namun di sisi lain ada rasa aneh yang sulit dijelaskan, seolah ia harus terus bertahan dengan cara yang tidak biasa. Hidup di hutan mengajarkan Fikri untuk lebih mandiri. Ia mulai mengenali berbagai jenis buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, serta belajar beradaptasi dengan cuaca yang tak terduga. Setiap hari, ia mengumpulkan persediaan makanan, mengandalkan kekuatan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Hutan yang awalnya terasa menakutkan, kini
mulai diterima Fikri sebagai rumah. Keheningan yang ada di sana, meskipun sunyi, memberikan ketenangan yang ia cari selama ini. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, saat Fikri sedang menikmati udara segar di dekat pintu gua, ia mendengar suara langkah kaki manusia. Cemas, ia bersembunyi di balik bebatuan dan mengamati sekelompok pemburu yang sedang mencari jejak binatang besar di hutan. Mereka beranggapan bahwa ada hewan besar yang bersembunyi di dekat gua. Fikri dengan hati berdebar, berusaha menjaga agar keberadaan Arga tetap tersembunyi. Beruntung, pemburu tersebut akhirnya pergi tanpa menemukan apapun. Namun, pengalaman itu menyadarkan Fikri akan bahaya yang mengancam Arga. Sejak saat itu, ia menjadi lebih waspada, berusaha untuk tidak meninggalkan jejak yang bisa menarik perhatian manusia. Kehidupan di hutan kini menjadi perjuangan yang penuh ketegangan, namun juga penuh dengan ikatan persahabatan yang tak tergantikan. Suatu sore, ketika Fikri sedang mencari kayu bakar, ia terpeleset dan jatuh ke dalam jurang kecil. Kakinya terjepit batu tajam dan rasa sakit yang luar biasa membuatnya sulit bergerak. Dalam keadaan terluka, Fikri memanggil Arga dengan suara yang penuh ketakutan. Arga yang berada tidak jauh segera datang menyelamatkannya. Dengan hati-hati, Arga mengangkat tubuh Fikri dan membawanya kembali ke gua, menyelamatkannya dari rasa sakit yang lebih parah. Momen itu menjadi bukti nyata bahwa Arga bukan hanya seekor ular, tapi juga sahabat sejati bagi Fikri. Sejak saat itu, mereka berdua semakin dekat, saling menjaga, dan menguatkan satu sama lain. Dalam kesendirian hutan yang luas ini, mereka menemukan makna sejati dari persahabatan yang tak tergantikan. Kisah Fikri dan Arga, anak yatim piatu dan ular raksasa, mengajarkan kita tentang kekuatan persahabatan, ketabahan, dan keberanian untuk bertahan hidup di tengah kesulitan. Kisah ini menjadi bukti bahwa bahkan di tempat yang paling sunyi dan keras, ikatan yang tulus bisa terjalin, dan kita tidak pernah benar-benar sendirian.